Selamat siang Pak Novi. Selamat siang Pak Rio. Pak Teddy, selamat siang. Nah, hari ini Ya, Pak. kita mau bahas tentang sesuatu yang cukup rahasia atau dalam ya. tapi loh. Hah, Pak? Menarik banget. Menarik banget, makanya itu kita undang Pak Novi Basuki. Betul ya, Pak? Betul ya? betul. Siap. YouTuber loh, ada channelnya? Ada channelnya Pak ya? Ada. Namanya? Oh, kalau saya belakangan lebih aktif di TikTok. Oh, di TikTok. Iya. Namanya Novi Titik Basuki. Oke, Novi Basuki. bisa di-follow nih. Nah, memang itu tujuannya. Saya sering bilang, Pak Rio, Pak Teddy, saya berasal dari lantai 8. Karena Ini cuma sampai lantai 7. nah makanya ini lebih tinggi lagi kan. Karena saya lahir dan besar di lantai 8 di pegunungan. Gunung, anak gunung. Kampung saya ini berada di ketinggian sekitar 1.200 mdpl di lereng Gunung Argopuro di Kabupaten Situbondo, bagian barat, Oh, Jawa Timur ya, Pak? Jawa Timur. Saya SD sampai SMP menyelesaikan pendidikan di sana, terus kemudian SMA saya nyantri di pesantren, baru kemudian ke Tiongkok, dan aktivitas sekarang banyak berkutat tentang pertiongkoan. Karena saya melihat bahwa di Indonesia ini kok Tiongkok ini selalu dilihat dengan kacamata negatif terus. Padahal kalau merujuk kepada pepatah, langsung pepatah. Banyak istilah-istilahnya. Jadi yang kita nanti-nanti, Pak. Paiwan Purwijen, bahwa mendengar 100 kali itu keakuratannya akan kalah dengan melihat sendiri walau cuma 1 kali. Wow. Nah, saya melihat Merinding ya? saya melihat Tiongkok kok kayaknya tidak sepenuhnya sama dengan yang sering diberitakan oleh media gitu. Waduh. Sehingga saya merasa terpanggil, ya elah, untuk memberitakan kepada seluas mungkin halayak Indonesia bahwa melihat Tiongkok itu tidaklah melulu harus dengan kacamata negatif terus-menerus gitu, bahwa pada negara ini, pada bangsa ini, pada bangsa Tionghoa itu ada hal-hal positif yang layak dipelajari gitu. Dan itu mungkin yang luput dari perhatian tidak sedikit dari orang di suatu negeri nun jauh di sana. Konoha. Waduh. Begitu Netizen Mario. banget. Begitu. Kalimat ini bakal jadi highlightnya nih. Tolong editor. Oke. Siap. Singkat ya, tapi sangat dalam ya. Unik loh, unik ya. Sejarahnya Pak Novi ini unik. Ya saya turun gunung lah gitu. Pengen komentarin satu gitu ya. Ampun, saya siap salah. Siap salah pokoknya siap salah. Iya. Pokoknya seperti itu Pak, bahwa Siap. pada setiap bangsa apapun itu pasti ada faktor-faktor positif yang layak kita pelajari. Dan kalau ada yang negatif ya udah kita coba introspeksi, jangan-jangan kita punya kejelekan yang serupa. Menurut saya lebih baik kita cari sisi-sisi positifnya gitu. Yes. Dan ini harus belajar banyak kepada Pak Teddy dan Pak Rio ntar lagi. Kita yang belajar. Selalu merendah. Oke, Pak Novi, kita langsung ini ya mau ke pertanyaan-pertanyaan yang kita kepoin nih dari dulu. Waduh, ampun. Mumpung nggak ada Pak Novi nih. Latar belakangnya Pak. Nah, Latar belakang. jadi kita hari ini tuh kan mau belajar banget tentang etnis Tionghoa yang di Indonesia gitu Pak. Kan kita tuh selalu apa ya? Kenapa sih etnis Tionghoa di Indonesia itu bisa bikin bisnis gede, rajin, bahkan menggurita jadi kayak sebuah dinasti gitu ya perusahaannya. Bahkan keluarga yang ada di perusahaannya juga bisa survive dan ada generasi berikutnya, itu kita kepo banget kan. Bahkan kalau menurut data ini ya, yang kita cari itu 95% perusahaan di Indonesia itu hampir semuanya adalah bentuk perusahaan keluarga. Tapi 70%-nya Pak, itu ternyata dibangun oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Gitu. Oh, ada datanya itu ya? Ada datanya dari Pak. Asian Development Bank. Nah, nanti referensinya kita tulis di sini. Terus dari perusahaan keluarga yang ada tadi itu sudah banyak yang menembus atau survive di generasi ketiga. Dan ternyata sama, hampir 70% perusahaan keluarga yang sudah bisa tembus ke generasi ketiga itu tetap dari etnis Tionghoa yang di Indonesia gitu. Nah, kita ini pengen belajar apa sih resep rahasianya gitu yang ada di etnis Tionghoa di Indonesia tanpa kita melihat dari sisi fisik, rasisme dan seterusnya. Kita pengen banget belajar di knowledge-nya itu kan Pak Novi ya. Kita kepo banget terutama dari Pak Novi yang bener-bener tahu tadi katanya udah nyemplung. Saya terasingkan juga. Daripada denger ternyata satu kali lihat langsung dan di sana
persepsinya kan kita pengen tahu nih seperti apa ternyata faktanya gitu ya Pak Novi ya. Boleh nggak kalau kita mulai dari sejarahnya dulu Pak? Sejarah keturunan Tionghoa di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Bisa sampai ada di 2023 ini gitu dari awal etnis Tionghoa di Indonesia. Banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa orang Tionghoa di Indonesia ini sudah berabad-abad silam datang ke suatu negeri yang kemudian kita kenal dengan sebutan negara Indonesia ini. Katanya zaman dinasti Yuan itu sudah ada ketika tentara-tentara Mongol pada saat itu menyerbu Jawa. Tapi tetap kita menang. Itu katanya ada sebagian dari pasukannya yang kemudian tinggal di Jawa dan kemudian menikah dengan orang-orang lokal sehingga terbentuklah etnis Tionghoa. Ada yang bilang begitu. Sehingga kemudian ini dibenarkan lagi oleh rombongan Cheng Ho yang datang ke Indonesia pada abad ke-15. Dalam rombongan Cheng Ho ini ada seorang yang ahli bahasa, konon ahli bahasa Arab dan Farsi, bahasa Persia, namanya Mahwan. Mahwan ini menulis suatu catatan perjalanan yang judulnya Ingya Senglan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih pemandangan indah di seberang lautan. Ya, indah lah Indonesia, memang sampai sekarang masih indah. Dan Mahwan ini mengonfirmasi bahwa pada abad 15 itu di Indonesia ini, atau Nusantara lah sebutnya karena pada saat itu belum ada negara Indonesia ya, atau khususnya lagi di Jawa dan lebih khusus spesifik lagi di Tuban, itu katanya masyarakatnya terdiri dari 3 bangsa. Bangsa yang pertama adalah Tangren, orang Tang, orang dari Tiongkok sana, yang mayoritas menganut Islam katanya. Dia sebutkan begitu. Dan bangsa yang kedua itu adalah orang-orang pendatang dari negeri barat, ya dari Gujarat, mungkin juga termasuk dari Farsi, dari Arab sana. Dan bangsa yang ketiga adalah orang lokal, ya orang Jawa dan mungkin juga orang Madura, yang saat itu masih mayoritas menganut animisme. Ya mungkin menyembah arwah-arwah atau menyembah pohon, menyembah batu, kepercayaan-kepercayaan yang juga disebut sebagai kepercayaan Kapitayan. Bahwa kalau literatur pertama menyebutkan bahwa orang-orang Tionghoa sudah ada pada zaman dinasti Yuan, yaitu dinasti sebelum Ming, dan dikonfirmasi kebenarannya pada saat kedatangan Cheng Ho, berarti benar sudah ada. Dan kemudian setelah dinasti Ming ini tumbang, kemudian berganti menjadi Qing kan. Dinasti Qing ini singkat cerita juga di sana sering terjadi peperangan dan banyak sekali dari orang-orang dari Tiongkok sana yang berimigrasi ke Indonesia dan kemudian beranak pinak sehingga terbentuklah suatu komunitas suku bangsa yang kita kenal dengan suku Tionghoa. Jadi panjang sekali ceritanya, cuma kesimpulannya menurut saya orang-orang Tionghoa ini berimigrasi ke Indonesia karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak. Ya karena peperangan atau karena di sana terjadi ya mungkin gagal panen dan sebagainya, karena kan Indonesia ini negeri yang subur. Sementara di Tiongkok untuk bercocok tanam harus menunggu musim semi baru kemudian tidak bisa seperti di Indonesia yang kita sembarang lempar biji-bijian di halaman rumah langsung tumbuh gitu loh. Sehingga Indonesia ini dianggap sebagai negeri impian ya, atau istilahnya Mahwan tadi, negeri indah di seberang lautan gitu. Istilahnya pada saat itu, terutama pada zaman dinasti Qing di abad 19 itu disebut sebagai Xianan, yang turun ke Samudra Selatan, ya ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia ini untuk mencari peruntungan. Nah, yang namanya pencari peruntungan, ya mereka nggak bawa apa-apa. Bahkan juga tidak membawa istri gitu. Kadang istrinya ditinggalkan di Tiongkok, baru setelah nyaman di Indonesia nanti dipanggil untuk ikut. Atau bahkan yang bujangan juga ke Indonesia dan menikah dengan orang lokal, dan kemudian terbentuklah suatu suku yang kita kenal sebagai suku Tionghoa ini. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mereka mengubah dari yang tidak punya apa-apa sehingga bisa seperti tadi, perusahaan keluarga sampai 3 turunan, 4 turunan. Itu mungkin yang layak kita bahas nanti ya. Iya, itu yang kita mau kepoin nih buat kenapa bisa sampai di situ. Terus kalau ini Pak, kita tuh kepo ya, apa sih sebenarnya nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia itu yang apa ya, berpengaruh besar dalam entrepreneurship di Indonesia gitu kan. Banyak kita ngeliatin para pebisnis atau ya company-company yang gede itu selalu ada sisi etnis Tionghoanya yang di Indonesia gitu. Mungkin ada faktor geografis juga ya, seperti tadi kalau di Indonesia karena tanahnya subur ya Pak Denny. Jadi membentuk watak kita, sifat kita untuk
ngapain kerja keras? Santai aja kok. Saya masih yakin bahwa di Indonesia ini kayaknya tidak akan ada orang yang mati kelaparan, Pak. Karena tadi ya udah kita sembarang buang biji-bijian tetap akan tumbuh gitu. Ya kalau urusan lainnya stunting itu beda lain soal ya. Tapi saya yakin sulit untuk mencari orang Indonesia ini yang akan mati kelaparan karena kesuburan tanah kita ini. Tongkat akan jadi emas kan katanya. Sehingga karena seperti itu ada dalam istilah ekonomi, tentu Pak Dedi yang lebih paham tentang ini, ada kutukan sumber daya alam. Makin subur suatu bangsa, itu kayaknya makin tidak termotivasi untuk lebih kerja lebih keras lagi. Nah beda dengan Tiongkok yang tanahnya tidak sesubur Indonesia dan terdiri dari 4 musim sehingga mereka harus mencari jalan untuk bisa bertahan hidup. Dan salah satu cara untuk bisa bertahan hidup adalah dengan bekerja keras. Itu yang pertama, faktor geografis menurut saya. Faktor yang kedua, dibandingkan dengan Indonesia, masyarakat kita ini kayaknya tidak sedikit yang percaya kepada nasib. Contohnya di kampung saya, ini studi kasus kecil-kecilan saya dari kampung. Sering dibilang, ya kalau garisan takdir dari Yang Maha Kuasa sudah seperti ini, kita mau kerja banting tulang bagaimanapun tetap tidak akan berubah kok. Kalau garis tangan kita sudah miskin ya gimana, nggak akan bisa diubah. Kita percaya kepada kodok dan kodar katanya. Takdir dari Yang Maha Kuasa. Jadi takdir itu sudah sulit diubah. Kalau takdirnya miskin ya tidak akan bisa diubah menjadi kaya. Nah sebaliknya orang-orang Tionghoa ini kayaknya kurang begitu percaya akan hal itu. Mereka percaya kepada falsafah hidup yang bilang Si Zai Ren Wei. Gimana Pak Dedi bacanya? Si Zai Ren Wei. Yang artinya kurang lebih segala apapun atau sukses tidaknya kita itu bergantung kepada giat tidaknya kita berusaha. Bahwa kalau dalam pandangan orang-orang Tiongkok dan bangsa Tionghoa kayaknya mereka percaya bahwa nasib itu bisa diubah. Dan cara mengubahnya adalah dengan kerja keras. Nah sehingga faktor keyakinan ini menurut saya juga menjadi salah satu penyebab kenapa orang Tionghoa bisa mengubah nasibnya ya. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi luar biasa gitu. Dan sementara di kita ya ada sisi positifnya juga, nerimo itu bagus juga. Bagus juga. Tapi nerimo ini dalam artian kalau kita sudah berusaha mati-matian dan tidak berhasil. Baru kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kembali ke zaman modern, Tiongkok ini kan dulu juga miskin sekali, adalah negara yang sangat miskin, dari 49 sampai 76 bahkan jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Tapi 78 Tiongkok memutuskan untuk membuka diri terhadap dunia luar yang dimotori oleh seorang arsitek pembangunan Tiongkok modern namanya Deng Xiaoping. Nanti Pak Dedi akan ke Shenzhen bisa lihat patungnya Deng Xiaoping di sana. Ini bapak arsitek Tiongkok modern. Nah Deng Xiaoping ini berkunjung ke Singapura, bertemu dengan Lee Kuan Yew almarhum, ingin berguru kepada Lee Kuan Yew. Kok bisa sih Singapura ini yang tidak punya apa-apa, sumber daya alam tidak punya dan dulu miskin juga, tiba-tiba menjadi negara yang luar biasa majunya. Nah Lee Kuan Yew ini menjawab santai aja kepada Deng Xiaoping, kita ini sebangsa, dalam artian sama-sama keturunan China, orang-orang Tionghoa, dan orang Singapura, Tionghoa Singapura pada saat itu juga tidak punya apa-apa. Nah kalau orang-orang Tionghoa di Singapura ini bisa mengubah Singapura dari yang tidak punya apa-apa menjadi semaju sekarang, apalagi orang-orang Tiongkok yang merupakan nenek moyang kami berasal dari sana mestinya bisa seperti itu juga. Nah Lee Kuan Yew bilang begitu dan Deng Xiaoping terpompa semangatnya. Oh iya, bahwa dalam bangsa Tionghoa ini punya spirit yang luar biasa besar untuk mengubah nasib dengan cara berwirausaha. Itulah jadinya dipompa kewirausahaannya, dipompa semangatnya untuk mengubah nasib, jadilah Tiongkok seperti saat ini. Dan sebenarnya Lee Kuan Yew gurunya. Saya di rumah mengoleksi buku-buku Lee Kuan Yew yang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Justru dari Singapura gitu. Ya, tapi ujungnya tadi akarnya bahwa sama-sama punya spirit yang luar biasa besar untuk mengubah nasib dengan berwirausaha. Nah, cuma zamannya Mao Zedong kan dulu Tiongkok ini pengusaha kan dimusuhi. Karena dianggap sebagai kapitalis yang menghisap darah-darah buruh gitu. Dulu dikekang habis-habisan pada saat itu. Itulah kenapa 49 sampai 76 miskin sekali, karena pengusaha tidak mempunyai ruang gerak yang leluasa untuk bisa berusaha. Nah, zamannya Deng Xiaoping ini dibuka kembali.
orang Tionghoa yang punya spirit luar biasa besar untuk mengubah nasib dengan berusaha tadi itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Saya lihat di Indonesia pun begitu, Pak Rio dan Pak Didi. Orang Tionghoa bisa mengubah nasib karena faktor yaitu mau berwirausaha. Nah, coba kalau menurut saya bisa jadi karena memang zaman yang sudah berubah dan pola kerja yang sudah tidak sama dengan pola kerja generasi tua. Kayaknya saya lebih condong kepada faktor yang itu. Menarik Pak Rio, beberapa pertanyaan. Siap salah. Ini agak lain ya, mungkin pertanyaan yang kepo dari dulu ya. Kalau kita jalan-jalan ke Indonesia, ke Semarang atau ke kota-kota manapun lah Pak, Jakarta, selalu ada istilah pecinan tuh. Apa namanya? Chinatown lah ibaratnya kalau di luar negeri. Ini tapi kalau di Indonesia ini namanya pecinan ya. Itu apa sih Pak? Maksudnya apa itu suatu tradisi dari etnis Tionghoa itu harus selalu bikin perkumpulan di setiap pasar di sebuah kota atau di sebuah kabupaten atau sebuah keresidenan ya zaman dulu itu katanya sih Chinatown ini masih berhubungan erat dengan politik pecah belah Belanda. Katanya begitu, tapi ini perlu di cross check lagi oleh sejarawan yang tentu bisa memberikan jawaban yang lebih baik ketimbang saya. Nah, pada zaman Belanda itu kan kita juga dipecah belah. Yang Tionghoa ini ditempatkan di tempat khusus dan harus punya surat jalan untuk bisa keluar dari tempat khusus itu. Sehingga terbentuklah Chinatown ini dengan tujuan supaya orang-orang Tionghoa ini bisa lebih gampang untuk diatur gitu. Katanya seperti itu. Tapi di Tiongkok itu pun juga ada kebijakan yang kurang lebih sama. Zaman dinasti Tang itu sekitar abad ke-7, abad ke-8 dulu kan juga banyak pedagang-pedagang yang merupakan pendatang dari Arab dan Persia itu juga disediakan tempat khusus oleh penguasa dinasti Tang pada saat itu yang disebut sebagai Fanfang. Fanfang ini kalau diterjemahkan secara harfiah adalah distrik orang asing. Tapi pada saat itu orang asing yang mendominasi itu adalah orang Arab dan Persia. Nanti Pak Teddy Guangzhou pasti akan ke sana juga karena itu ada di pusat kota Pak. Oh iya, saya pernah lihat. Iya. Itu juga tujuannya ya supaya lebih mudah mengatur orang-orang asing ini kalau ditempatkan di satu tempat katanya. Jangan-jangan Belanda juga belajar seperti itu ya. Jangan-jangan gitu loh. Cuma intinya ya politik pecah belah Belanda ini pun juga ada di Tiongkok pada zaman dahulu dan sekarang justru menjadi semacam destinasi wisata tersendiri ya. Seperti di Glodok gitu. Iya. Di sini ada Kia-Kia juga kan, di Semarang ada Semawis. Ada Semawis, pasar Semawis ya. Bagus juga jadi Glodok itu saya baru kemarin nonton YouTube apa gimana ya. Memang Glodok tuh tadinya awalnya memang untuk alokasi orang Tionghoa sama Belanda Pak. Memang saya nonton YouTube-nya kemarin ya. Dulu tuh semacam tempat pembuangan loh. Jadi bukan tempat bisnis dong? Belum pembuangan. Tapi begitu dimasukin orang Tionghoa gitu kan saya lihat hampir 70% perputaran uang di Jakarta dipegang sama Glodok loh. Sebelum Covid ya. Udah berubah. Itu membuktikan juga bahwa memang ada spirit yang berbeda dimiliki oleh keturunan Tionghoa bisa mengubah suatu tempat yang nggak baik jadi saya pernah mendengar katanya kalau suatu tempat yang tidak ada orang Tionghoanya itu nggak akan maju katanya. Katanya ya ini tentu Pak Teddy yang bisa menjawab lebih detail ketimbang saya gitu. Katanya sih seperti itu. Mungkin kita kalau keliling dunia pasti ada etnis. Pasti ada. Tapi Madura juga tidak kalah sih. Saya. Di mana-mana juga ada. Karena saya pernah umroh itu di Mekah ya. itu, orang Madura luar biasa. Yang favoritnya kerupuk kalau nggak. Iya makanya itu jadi pengusaha yang bukan main juga menurut saya. Madura juga jago bisnis loh. Juga jago bisnis. Betul. Juga jago. Makanya ada di mana ada diasporanya. Cuma kayaknya diaspora Tionghoa ini bisa lebih bersatu. Sekalipun memang dalam kelompok Tionghoa sendiri juga tidak sedikit friksi ada di dalam itu. Cuma secara garis besar kekeluargaan orang Tionghoa ini masih erat sekali, Pak. Pak Novi, saya tertarik tuh sama tadi. Memang ada ciri khas gitu ya. Karena saya kan ada keturunan Tionghoa nih, Pak. Tapi kita dari Yunan katanya, kita dari Yunan. Kayaknya lebih Tionghoa. Ada sih, saya ada. Tapi saya sudah dapat sertifikat dari PSMTI. Namanya sudah disahkan. Saya lihat di Wikipedia. Sudah disertifikat ya. Namanya Wang Xiaoming udah. Wang Xiaoming.
Padahal akte saya itu dibikin pada waktu saya SMP. Luar biasa loh Bapak ini. Nah, di ini ya, di ajaran-ajaran keluarga saya itu memang keluarga pebisnis. Jadi saya ini generasi ketiga sebuah perusahaan keluarga di Jakarta. Nah, saya perhatiin ya, orang tua saya itu selalu jadi gini, Pak Novi sama Mas Rio. Keluarga saya itu bukan keluarga yang punya pendidikan tinggi ya. Jadi sampai SMA aja lah, tapi usahanya berhasil, buktinya generasi ketiga dan cukup besar. Nah, sedangkan saya kan pendidik ya, saya udah ini sekarang saya kuliah S3 juga. Nah, saya sering dari kemampuan saya secara literatur gitu, secara teoritis, banyak perbedaan loh, gaya bisnisnya papa saya gitu ya, sama literatur yang saya pelajari. Salah satu contohnya ya, saya kalau orang-orang tertentu gitu ya, orang-orang tertentu non Tionghoa ya, cuan dulu, kita ngobrol, ada duitnya dulu, baru kita jadi temen. Nah kalau papa saya orang tua saya itu ngajarin nggak lu temenan dulu, duit belakangan gitu. Sama sempat sampai diucapkan satu istilah dari sana, kuansi. Wah, waduh. Pernah dengar? Yang artinya itu kuansi nomor 1. Ya. Persahabatan atau pertemanan kali atau relasi ya. Itu bagaimana Pak? Memang ada perbedaannya di situ sih yang saya lihat. Salah satu dari kearifan orang Tionghoa atau ajaran Tiongkok itu adalah apa yang disebut sebagai Shin. Shin ya. Shin itu artinya kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kalau dulu sebelum ada kebiasaan tanda tangan hitam di atas putih ini di atas materai, orang-orang Tionghoa itu lebih mengedepankan Shin tadi, kepercayaan. Jadi itulah mengapa mungkin dari ajaran dari Pak Teddy itu ya kita temenan dulu, dalam artian kita menjalin kepercayaan dulu. Nah baru kalau sudah saling percaya nanti duit itu akan mengalir dengan sendirinya. Nah sehingga bisnis dengan orang Tiongkok dan mungkin juga dengan orang Tionghoa sampai sekarang itu memang mesti menjalin kepercayaan terlebih dahulu, Pak. Dan ada ajaran Konfusius itu yang bilang Ren Yi Li Zi Xin. Nah, Xin ini ditempatkan dalam posisi yang krusial juga, yaitu menjalin suatu persahabatan dan kepercayaan tadi. Jadi orang kalau sudah tidak bisa dipercaya, kata Konfusius, maka apalagi yang bisa diharapkan darinya? Nggak ada yang bisa diharapkan. Nah dari kepercayaan tadi itu kemudian terbentuklah apa yang dikutip Pak tadi, kuansi. Kuansi itu ya relasi, hubungan, atau istilah Islamnya itu silaturahmi. Biar supaya silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Itu kan di TikTok. Ini juga orang TikTok. $100,000. Menarik ya. Kalau cuma merah dong. Makanya, aduh. $100,000. Makanya saya lihat perbedaan pola bisnis orang Tiongkok dan orang Tionghoa mungkin ya Pak Deddy itu berbeda memang dengan pola bisnis orang-orang Barat yang harus ada hitam di atas putih, perjanjian. Benar. Nah kalau orang Tionghoa ini lebih mengedepankan persahabatan tadi, jaringan. Sehingga ada suatu buku judulnya Bamboo Network, Pak. Oh ya, jaringan bambu ya. Karena pada saat itu ketika Tiongkok itu masih miskin sekali, yang diandalkan itu adalah jaringan bambu ini, dalam artian jaringan diaspora Tionghoa yang masih punya ikatan batin terhadap Tiongkok dan juga masih dipercaya juga oleh pemerintah Tiongkok. Katanya slow zai wuxia. Nulisnya di mana lo? Orang yang tahu atap itu bocor atau tidak adalah orang yang tinggal di dalam rumah itu. Selalu kata-katanya bikin kita. Makanya ya mungkin pola bisnis di Barat ala Western Amerika itu cocok diterapkan di Amerika. Betul. Dengan kebudayaan yang seperti itu, dengan kebudayaan yang lebih mengedepankan individualisme, sementara di timur ini kolektivisme yang lebih ditekankan, maka ketika itu diimpor ke budaya timur, mungkin tidak akan cocok. Sehingga menurut saya betul apa yang dikatakan oleh profesor di Malaysia tadi, Zaleha itu,
Ya seperti yang dibilang Xi Jinping. Xi Jinping ini pernah sering bahkan itu selalu diolok-olok sistem politik, sistem ekonomi yang diterapkan China itu dianggap kan tidak demokratis dan tidak manusiawi. Tapi Xi Jinping pernah menjawab begini, 鞋子合不合脚，自己穿了才知道。 Ampun. Saya mau bahwa Pura-pura nulis. saya kira pantun Pak, cakep. Nulisnya gimana? bahwa cocok tidaknya sepatu hanya diri kita sendiri yang tahu setelah dipakai. Bahwa mungkin sepatu yang dipakai oleh Pak Teddy enak di kaki Pak Teddy. Tapi ketika dipaksakan kepada saya yang ukuran kakinya berbeda, itu nggak enak. Sama ya tadi kan keluar rumah. Itu dalam banget sih. Orang yang di dalam Orang rumah dalam itu yang yang tahu. Makanya mungkin sistem bisnis ala Barat ya akan menghasilkan hasil yang gemilang diterapkan di Barat, tapi ketika di Indonesia atau di budaya suatu negara yang menganut budaya ketimuran mungkin tidak menghasilkan hasil yang sama. Karena di kita ini lebih tadi mengedepankan kolektivisme, mengedepankan kepercayaan, mengedepankan kekeluargaan. Sehingga kayaknya lebih cocok model Kwansi tadi. Bagus nih. Bersahabat dulu, Iya, berkawan dulu. Bentar. Iya. Papa saya tuh selalu kayak gitu. Dia membangun perusahaan sama kakek saya ya. Iya. Pokoknya saya dengar istilah dari mereka. Iya. Kuansi. Terus ini kalau misalkan ada bisnis baru ngomong, apa coba pertama kali di kita? Traktir makan. Itu itu kuansi juga atau ada budaya lain Sehingga lagi? budaya orang China sampai sekarang ini masih sering diawali dengan pertanyaan, misalnya ketemu dengan orang, "Cepan le ma?" Sudah makan atau belum? Cepan saya tahu. Cepan le ma, cepan le ma. Saya tahu. Udah makan belum gitu. Karena ini didasari juga oleh kondisi ekonomi saat itu di mana banyak sekali orang Tiongkok yang kelaparan. Tunggu. Sehingga Dari sebagai sejarahnya dulu. dari sejarahnya sampai sekarang termasuk bapak saya sering ngomong. masih kalau Cepan cepat, lemah apa tadi? itu Cepan lemah udah makan atau belum gitu. Ini bentuk keprihatinan dan perhatian kita kepada ya lawan bicara. Empatinya ya. Empatinya gitu. Empati dibangun dengan pertanyaan yang sederhana, udah makan atau belum? Ya sekalipun bukan berarti mau ngajak makan, Iya. tapi itu ya suatu bentuk perhatian untuk membangun relasi yang solid tadi. Iya benar. Tadi pernah lihat nggak? Kalau ngomong sama orang ini ya senior kita gitu, selalu kan, "Pak udah makan belum?" Iya. Kan gitu ya? Kayak teman kita ke Jakarta Pak sama. Iya, Udah makan belum? Udah makan Makanya. Nggak perhatiin loh saya. Tapi diajak makan beneran. Beneran ya. Untungnya seringnya begitu kan. Itu termasuk pola bisnis ya? Pola bisnis. Kita bisa bikin ini loh, bikin rumusan baru berbisnis ala ini ya dengan Pak Novi. Kayaknya perlu dibuka satu mata kuliah itu, Pak. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa bisnis saat ini kayaknya dan juga sampai ke belakang akan didominasi oleh Tiongkok dan Tionghoa. Ya kan Tiongkok sedang sebegini majunya dan saya yakin sampai 10 atau 20 tahun ke depan masih terus akan meningkat dan kita tidak boleh abai terhadap ya kebudayaan mereka. Dan kita mesti tahu itu, kalau enggak kita akan ketinggalan. Itu adalah salah satu cara untuk menjalin relasi. Oh, di awal ya. Bener loh. Betul. Empati. Empati ya. Empati. Sama ada yang kedua nih. Kalau ini ya Pak Novi ya. Pak Rio merhatiin nggak? Kalau kita makan sama Pak Bos. Yang inilah senior, pengusaha Tionghoa yang senior, makan gitu. Udah bisa marah kalau misalkan kita bayarin. Oh iya, bener tuh. Jangan langsung ini. Papa saya juga selalu ngajarin. Kalau lu makan sama rekan bisnya bagaimana? Bayarin. Ya. Itu salah tradisi juga atau? Memang selalu berusaha mendahului untuk ya Ada tadi ini mentraktir itu ya. Dan itu satu. Dan yang kedua ya pola bisnis orang Tiongkok ini kan mereka suka minum-minum. Kalau itu jangan dulu. Oh, kalau itu mungkin jangan. Itu jangan, tapi layak untuk diketahui juga. Oh iya. Layak untuk diketahui. Dan Minumnya minum apa? Minum apa? Belanja minum susu? Iya. Teh kan biasanya teh. Kan Chinese tea ada Chinese tea. ada Chinese tea. Benar. Dan setiap mau minum Chinese tea atau minuman yang tidak boleh disebut namanya itu, itu ada budayanya juga, ada etikanya juga. Bahkan kalau setahu saya, kalau nggak salah di Korea atau di Jepang itu, ketika minum minuman yang tidak boleh disebut namanya itu
Dengan senior misalnya, itu bahkan harus tidak boleh berhadapan gitu. Harus mengesamping gitu. Harus ke samping gitu. Diteguk. Dan ketika toast misalnya, gelas kita tidak boleh berada di posisi yang lebih tinggi. Oh, mati loh. Nah, tidak boleh. Harus di bawahnya. Kalau kita sama partner bisnis kita? Dengan partner bisnis begitu. Apalagi dengan senior misalnya. Kalau udah sahabatan ya udah nggak masalah. Oh, baru tahu nih. Nah, jadi kalau seniornya rendah hati, nah, senior misalnya ini ujung betul itu bisa terjadi seperti itu, makanya disiasati nanti gelasnya ini yang punya senior ini kita ini di bawah. Jadi ketika ini bisa kejadian. Ini kejadian. Benar-benar baru kepikiran. Bener loh. Sama Pak ini yang pas ke Guangzhou itu kita makan bisnis. Bener loh itu semua. Makanya harus digini dulu. Sehingga posisi gelas beliau tetap berada di atas, kita yang membawahi. Nah, detail-detail seperti ini layak diperhatikan menurut saya. Karena Tiongkok ini mendaku dirinya sebagai Li Jepang, negeri yang menjunjung tinggi tata krama. Karena core dari kebudayaan Tionghoa itu adalah keluarga. Inti dari seluruh intinya adalah keluarga. Core of the core-nya itu adalah keluarga. Sehingga kesimpulan mereka kalau keluarga sudah harmonis, segala urusan pasti akan beres. Justru akan berjaya itu. Nah, kalau ajaran ini masih dipercaya, kayaknya keberlangsungan perusahaan keluarga ini tetap akan bisa dipertahankan. Kayaknya, Pak. Saya jadi mikir, jangan-jangan memang perusahaan keluarga itu namanya perusahaan keluarga. Masih memahami loh hal-hal seperti ini. Iya. Sepanjang itu masih terus diperhatikan dan yang generasi muda masih percaya akan pentingnya persatuan keluarga, mungkin masih bisa dipertahankan. Coba memang sulit ya kalau sudah anaknya banyak nanti membagi warisannya ini gimana gitu kan. Itu Pak Teddy yang paling ahli nanti. Konstitusi keluarga ya. Betul. Saya sarankan nanti kita ke depan kalau bisa ya dengan pengetahuan Pak Novi yang benar-benar ini ya tentang tradisi Tionghoa, ajaran-ajaran nih. Dan kita temuin banyak hal ya sebagai dosen dari bisnis, kita ketemuin memang banyak hal yang bersinggungan dengan strategi di timur ini dan berseberangan dengan literatur yang kita pelajari dari barat ya. Barangkali kita harus komit untuk bikin baru loh. Contohnya yang pertama itu kalau kamu jalin relasi pertama berbisnis sama orang, yang penting jalin relasi dulu. Tanyain apa tadi? Udah makan belum? Aduh, kompleks banget ya ini ya gitu. Tapi tanyanya mungkin dalam harus bahasa Mandarin biar keren, Pak. Sufan lemah. Nah, cocok. Sufan lemah. Rasanya Sudah, beda ya emang, sudah Pak, cocok. Ya? Udah makan belum? Beda ya? Beda. Daripada yuk mau jualan apa? Iya. Rasanya beda. Jangan-jangan tuh password pertamanya. Iya, password utamanya. Kamu udah makan belum? Ya, kita harus ajarin ke mahasiswa kita kata kuncinya tuh. Nanti strateginya kita bikin ya, yang lain. 世界上什么问题最大? Waduh. Yang artinya, Kedengeran nggak? 世界上什么问题最大? Apa masalah terbesar di dunia ini? Woi, pertanyaan filosofis. Tapi tidak menunggu dijawab, maksud itu menjawab sendiri. 吃饭问题最大. Jawabannya makan. Nah, adalah urusan makan atau tidaklah yang paling besar permasalahannya. Jadi masalah paling besar di dunia ini adalah urusan makan, urusan perut. Nah, sehingga tidak salah kalau dulu zaman kedinastian ada satu kitab namanya kitab Hansu. Hansu ini ditulis oleh seorang sejarawan namanya Panku. Panku ini menuliskan pernyataan begini. Min yi shi wei tian. Min rakyat yi shi menjadikan makanan, kecukupan pangan wei tian sebagai tuhannya. Jadi bisa tidaknya makan, kenyang tidaknya perut itu adalah permasalahan utama yang mesti diselesaikan oleh setiap orang terlebih dahulu. Setiap orang. Nah, mungkin tidak salah kenapa sampai saat ini mempertahankan pernyataan Subhanallah. Nah, karena masalah terbesar di dunia ini adalah masalah perut. Nah, kalau perut sudah kenyang, itu cincai lah semua perkara kan. Masalahnya kalau lapar kita ngamuk, kalau kenyang iya, emosi. Kalau
makan menang. Itu dia. Banget ya. Ini bener loh, kita belajar dari masa lalu. Manovi ceritain apa Jadi banget. tradisi. Sampai tradisi sampai kita kasih tahu bentuknya loh. Ya. Nomor 1 adalah apa? Ajak makan. Apa Ajak makan, pertanyaannya ajak tadi? makan. Kalau bisnis jangan lupa loh. Apa namanya? Jadi, udah makan belum? Itu kata kunci pertamanya ya. Betul, betul. Ada pernyataan dari Terus. enggak, saya langsung terjemahkan aja. Dari Menlu Tiongkok, Wang Yi namanya. Wang Yi ini pernah bilang begini. Sudahlah, silahkan semir rambutmu menjadi sepirang mungkin, operasi hidungmu menjadi semancung mungkin, kulitmu seputih mungkin, tapi tidak akan pernah mengubah jati dirimu sebagai orang timur. Tidak akan pernah bisa, Pak. Kita mau meniru pola bisnis negara barat yang tadi seperti itu, didasari oleh pola pikir yang berbeda, ya tetap tidak akan pernah mengubah jati diri kita sebagai orang timur yang lebih mengedepankan kekerabatan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Tiba-tiba ingat Pramudia Anantatur, biar nggak terlalu asing. Sastrawan besar kita. Hidup itu sederhana, Pak. Yang rumit itu tafsiran-tafsirannya. Nah, kita rumit menafsirkan. Sebenarnya hidup ini sederhana aja, Pak. Kita bersahabat, kita cincai, senda gurau, habis itu makan. Makan terus. 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，马德丁，马友，谢谢，不客气，不客气。感谢。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，马德丁，马友，谢谢，不客气，不客气。Kamsia itu dialek, kalau nggak Hakka mungkin Hokkien ya. Bahasa daerah. Kalau bahasa daerah. Iya. Bahasa Mandarinnya sih. Sese. Sese. Habis itu harus langsung makan ya? Harus langsung makan.